Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marketing Timur Tengah. Mohon maaf sebelumnya karena udah lama banget nggak ngelanjutin video kelas Google Ads penelusuran ini karena memang beberapa bulan ini lagi agak banyak yang harus dikerjakan gitu teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang masih sabar nunggu di kelas Google Ads penelusuran ini. Oh iya, kalau sekarang saya insya Allah udah buka kelas untuk Google Ads penelusuran ini karena ternyata banyak yang ngejapri, yang nge-DM juga melalui Instagram, TikTok, dan sebagainya. Katanya di materi yang YouTube ini kurang apa ya namanya, kata mereka kurang mendalam. Ini hanya teori-teori saja. Emang seperti yang saya sampaikan di video pertama waktu itu kalau nggak salah, di sini saya tidak akan menjelaskan teknisnya, tapi lebih ke materi-materinya, fundamentalnya tentang Google Ads penelusuran. Nah, untuk teman-teman yang mau memperdalam ilmunya, skillnya bisa langsung praktek di Google Ads-nya. Cuman ternyata banyak yang minta diajarin juga. Nah, daripada satu-satu saya ngajarinnya, mending saya buka kelas aja. Jadi mungkin eh ini sebelum lanjut saya cerita dulu ya. Mohon maaf kalau agak berseberangan dengan apa yang saya sampaikan di awal-awal bikin kelas Google Ads penelusuran di YouTube ini. Waktu itu kan awal-awal saya bilang saya tidak akan buka kelas dan segala macam karena memang kondisinya saat itu memang saya tidak akan buka kelas. Cuman setelah berjalan waktu ini banyak permintaan gitu loh. Daripada saya pusing sendiri ngajarin satu-satu mendingan buka kelas kalian gitulah alasannya ya. Jadi mungkin kalau disebut menelan ludah sendiri ya apapun lah itu terserah menyebutnya kayak gimana teman-teman. Tapi ya memang begitulah kondisinya sekarang. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan belajar secara fundamental materi tentang Google Ads penelusuran secara gratis bisa lanjut nonton channel YouTube ini sampai nanti materi terakhir untuk di level beginnernya gitu ya, level pemula. Tapi kalau mau lanjut betul-betul mempelajari tentang teknis dan segala macam itu saya buka kelas. Nah, untuk link kelasnya nanti saya share di deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman bisa gabung, terserah mau ikut gabung atau enggak, saya nggak maksa gitu. Tapi insya Allah kalau belajar di sini secara teori, kemudian belajar sendiri prakteknya juga sebetulnya bisa kok. Cuman ya akan beda tentunya dengan ada yang membimbing ataupun tanpa ada yang membimbing kayak gitu. Nah, kita lanjut aja. Waktu itu kita udah sampai di materi apa itu lelang dalam Google Ads kalau nggak salah di video terakhir. Nah, teman-teman kalau mau nonton video secara berurutan sudah saya pasang playlist juga di channel ini. Jadi nanti tinggal nonton di playlistnya aja, jadi itu berurutan. Kalau pusing gitu, ini mana dulu yang harus ditonton. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana membuat iklan teks yang tepat untuk pelanggan. Jadi langsung aja ke materinya. Ini bagaimana membuat iklan teks yang tepat untuk pelanggan kita di kelas Google Ads penelusuran, Google Search Network Ads atau GSN bersama Marketing Timur Tengah. Pertama harus kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan iklan teks. Sudah jelas di Google Ads penelusuran itu jenis iklan yang kita pakai adalah iklan teks. Bukan iklan berupa video, bukan iklan berupa gambar. Jadi hanya iklan teks, betul. Nah, bagaimana komponen iklan teks itu? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu dan udah pernah melihat bagaimana di Google itu ada iklan teks. Nah, kalau yang belum pernah melihat, jadi iklan teks itu seperti ini. Jadi misalkan ini eh, Google, halaman Google, kemudian kita kan kalau di Google mencari sesuatu. Nah, inilah yang disebut penelusuran. Kita menelusuri sesuatu, menelusuri kata kunci tertentu. Ketika kita menelusuri sesuatu, akan muncul banyak kan halaman-halaman website yang relevan dengan apa yang kita cari, dengan kata kunci yang kita masukkan di sini. Nah, ini
Kalau ada tulisannya ad kayak gini, ini berarti ini iklan. Ini namanya iklan teks. Nah, bagaimana komponen iklan teks itu ada apa aja? Pertama, yang warna biru ini judul iklan. Jadi teman-teman bisa mengetahui bahwa oh ini tuh judul. Walaupun ini sebenarnya udah tahu lah ya, nggak harus dikasih tahu juga. Nah, kalau kita sebagai pengiklan, tipsnya kalau kita mau bikin judul iklan, sertakan kata kunci di dalam judul. Jadi misalkan kita eh, jualan apa ya? Minuman. Jualan jangan minuman deh. Jasa travel umroh. Kita travel umroh. Nah, biasanya kan orang nyari travel umroh di gitu kan ininya ke lokasi misalnya di Bandung. Travel umroh yang bagus di Bandung nah misalnya kayak gitu. Nah, itu harus tercantum di judul juga. Biar iklan kita mudah terdeteksi dan dianggap relevan oleh Google. Sehingga nanti iklan kita ditayangkan ke orang yang tepat. Yang kedua, yang warna hijau ini URL atau link atau destinasi website atau halaman landing page yang kita arahkan iklan kita itu ke sini gitu. Tipsnya, optimalkan kolom jalur dengan kata yang relevan dengan bisnis yang diiklankan. Kolom jalur tuh ini nih, insurance. Nah, kalau ini. Kalau ini kan www.example.com, ini websitenya. Nah, garis miring atau slash insurance. Nah, ini artinya kita tahu, oh berarti ini insurance itu asuransi. Kayak gitu kan. Oh, berarti ini iklan asuransi. Nah, kalau misalnya kita tadi ngiklaninnya jasa travel umroh, bisa di sini website kita.com/travel umroh gitu misalnya, atau umroh murah gitu, atau umroh Ramadan gitu misalnya, atau apapun lah. Pokoknya ini hanya 1-2 kata yang relevan dengan apa yang kita iklankan. Kemudian yang tulisan hitam ini namanya deskripsi. Nah, di deskripsi itu tipsnya adalah cantumkan promosi, keunikan, dan call to action. Jadi, apa promosinya? Tuh, kalau ini kan contohnya ini, 10% diskon on all online quotes. Apa keunikan kita dibandingkan kompetitor? Misalnya, ini travel umroh paling murah gitu misalnya gitu ya. Atau ini travel umroh bersama Ustadz A gitu misalnya. Apapun lah terserah. Yang menurut kita itu keunikan bisnis kita sendiri. Kemudian ada call to action. Misalnya daftar sekarang. Senin harga naik gitu lah. Itu contohnya yang call to action kayak gitu. Nah, ini komponen-komponen dari iklan teks dan serta tips-tipsnya. Kemudian untuk iklan itu saya ulangi lagi walaupun saya rasa pernah deh ngebahas ini cuman saya ulangi lagi. Jadi di dalam Google Ads itu ada tiga unsur. Ada kampanye, kampanye itu mengandung beberapa grup iklan. Dan setiap grup iklan mengandung beberapa iklan lagi gitu. Jadi ini kampanye utamanya. Kampanye utama itu mengandung beberapa grup iklan. Grup iklan 1, 2, dan 3. Nah, satu grup iklan ini bisa mengandung banyak iklan. Iklan A, iklan B, iklan C, iklan D. Nah, ini secara fundamentalnya, kalau kita mau pasang iklan di Google Ads penelusuran, pasang 3 hingga 5 iklan per grup iklan. Jadi, satu grup iklan ini kita pasang minimal 3 iklan sampai 5 iklan. Kenapa? Karena katanya semakin banyak iklan yang muncul di dalam grup iklan, maka semakin banyak opsi yang akan kita miliki untuk meraih sukses dalam lelang. Lelang itu apa? Tonton lagi video sebelumnya kalau lupa. Lelang, bidding itu udah dibahas sebelumnya. Kemudian, optimalkan rotasi iklan kita untuk memperoleh klik atau konversi. Jadi kan ini nanti kampanyenya tadi misalnya kampanye brand awareness travel umroh. Kemudian grup iklan 1 misalnya ini digrupkan berdasarkan kantor lokasi cabang kita misalnya. Ada ini grup iklan 1 yang Bandung, travel umroh Bandung.
Ini travel umroh Jakarta misalnya, ini travel umroh Surabaya, misalnya kayak gitu. Nah, ini di travel umroh Bandung, ini ada 5 iklan dengan keyword yang sama, karena kalau keyword itu kan di grup iklan ngaturnya, nyangkutnya di grup iklan keyword. Jadi iklannya ini yang dibeda-bedakan apa? Judulnya dibeda-bedakan, deskripsinya dibeda-bedakan, copywritingnya, pokoknya itu ini semua dibeda-bedakan. Nanti dari yang beda-beda ini akan dirotasi sama mesin Google ketika ada orang yang mencari travel umroh di Bandung. Nah, misalkan travel umroh di Bandung, menurut Google, kayaknya cocok nih yang iklan A ditampilkan, iklan A ditampilkan. Tapi ketika misalkan ada orang yang mencarinya travel umroh di Bandung yang masih kosong di bulan Ramadan, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kita pasang tentang Ramadan itu di iklan C. Nah, berarti iklan C yang ditampilkan oleh Google. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini maksud rotasi iklan itu kayak gitu. Mengoptimalkan rotasi iklan akan membuat sistem dapat menayangkan iklan yang ideal untuk situasi spesifik dalam setiap lelang. Kayak tadi yang saya jelaskan. Terus kemudian gunakan minimal 3 ekstensi untuk setiap kampanye atau grup iklan. Jadi ada yang namanya ekstensi. Ekstensi itu apa? Nanti akan dijelaskan juga. Pada setiap lelang, iklan Anda akan digabungkan dengan ekstensi yang paling menarik. Semakin banyak ekstensi yang memenuhi syarat, semakin besar peluang iklan kita memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Nah, ini mungkin kita akan bahas nanti ekstensi itu apa ya. Iklan penelusuran responsif. Jadi, iklan penelusuran responsif itu adalah iklan yang disesuaikan agar menampilkan lebih banyak pesan yang relevan kepada para pelanggan. Hal yang perlu kita lakukan hanyalah menyediakan judul, deskripsi, dan URL untuk iklan tersebut. Semakin banyak judul, deskripsi yang kita masukkan, semakin besar juga peluang yang dimiliki Google Ads untuk menguji dan menayangkan variasi iklan yang cocok dengan istilah penelusuran pengguna, sehingga dapat meningkatkan performa iklan Anda. Nah, saya ulangi lagi, saya jelasin lagi. Jadi, kita memang kalau membuat satu iklan itu tidak hanya satu judul, tapi satu iklan itu bisa 15 judul, bisa 10 judul. Nanti judul mana yang ditampilkan itu adalah yang paling relevan dengan kondisi si user ketika mencari. Tadi misalnya travel umroh di Jakarta yang dengan Ustadz A gitu misalnya. Nah, itu kita pasang iklan dengan ada judulnya dengan Ustadz A tadi. Itu yang akan dimunculkan. Pokoknya sesuai dengan apa yang dicari oleh user. Gunanya apa iklan penelusuran responsif itu? Biar lebih fleksibel pertama. Fleksibilitas. Jadi iklan kita akan tayang secara responsif ketika di tampilan desktop gimana, ketika di tampilan tab gimana, ketika di tampilan smartphone gimana, dan itu akan menyesuaikan secara ukurannya. Kemudian relevansi tadi udah dijelaskan berkali-kali. Relevansi, kita memasukkan banyak judul, banyak deskripsi, biarkan nanti mesin learning Google yang bekerja, judul mana dan deskripsi mana yang cocok, yang akan ditampilkan ke user yang sedang mencari tadi. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian jangkauan. Dengan iklan penelusuran responsif daripada iklan penelusuran biasa. Jadi ada yang biasa, ada yang responsif. Nah, kalau iklan penelusuran responsif, itu potensi menjangkaunya lebih banyak. Kenapa? Karena gampangnya Google itu dikasih keleluasaan untuk mengeksplor kira-kira kalau usernya sedang mencari ini, dicocokinnya dengan judul dan deskripsi yang mana nih gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi mesin Google itu leluasa untuk memberikan iklan kita ke user. Jadi jangkauannya lebih bagus. Kemudian performa, tentunya kalau ini semua bagus sesuai dengan gadgetnya yang digunakan, relevan dengan kata kunci yang dicarinya, ataupun dengan kondisi user yang sedang mencarinya tuh memang apakah sedang mencari atau masih menimang-nimang dan lain sebagainya, itu relevan atau tidak, kemudian jangkauannya lebih optimal,
maka performa iklan kitanya juga jadi lebih bagus. Nah, ini ada tipsnya. Oh ya, tadi udah saya sampaikan. Kita bisa memberikan hingga 15 judul. Jadi dalam satu iklan ini kita bisa ngasih 15 judul dan 4 deskripsi untuk satu iklan penelusuran responsif. Selanjutnya, Google Ads akan otomatis menampilkan berbagai kombinasi tergantung pada query penelusuran tadi. Jadi dari judul 1 sampai judul 15 kan itu pasti berbeda-beda. Nah, mana judul yang paling sesuai dengan kata kunci dan query tadi? Kurang lebih kayak gitu. Dan itu bukan urusan kita, biarkan itu urusan Google. Nah, untuk materi tentang iklan teks yang tepat untuk pelanggan kita kurang lebih seperti itu, singkat saja. Berarti kita sudah belajar tentang bagaimana mengembangkan bisnis dengan Google Ads, apa manfaat Google Ads penelusuran, apa itu lelang atau bidding dalam Google Ads, kemudian bagaimana membuat iklan teks yang tepat untuk pelanggan kita yang tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut nanti bagaimana membuat iklan yang relevan dengan ekstensi. Nah, tadi kan udah sempat dibahas apa itu ekstensi. Tunggu di video selanjutnya.